Wa ja'alna dan telah kami jadikan mereka, maksudnya para nabi. Ini yang harus digarisbawahi. Wa ja'alnahum dan kami jadikan mereka, dalam kurung boleh para nabi. A'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna, yang mereka berhidayahkan atas perintah kami. Wa auhayna, lalu kami wahyukan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para nabi. Ini penting kan? Ini yang harus digarisbawahi. Makanya dari waja'alnahum, dan kami jadikan mereka. Ini yang mau diambil jadi wajhul istidlalnya. Waja'alnahum, dan telah kami jadikan mereka. Ini nih, yang dimaksud adalah al-anbiya. Berarti hum ini sama dengan para nabi. A'immatan, imam-imam. Ya. Jadi a'immah jama' dari imamun. Imamani a'immah. Ya, jadi imam. Semua nabi itu mesti jadi imam, jadi pemimpin. Apa kepentingannya dengan hukum zakat? Atau keberadaan hukum zakat? Yahduna bi amrina, semua nabi-nabi itu berhidayahkan, bertuntunkan gitu asalnya. Yahduna, bertuntunkan bi amrina, dengan perintah kami, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menggunakan kata domirnya nahnu. Allah al-wahid al-ahad, yang Maha Esa itu menggunakan kata kami. Ini tujuannya adalah litakrim atau ta'zim terhadap siapa sosok yang sedang dibicarakan. Sehingga Allah menggunakan kata nahnu, kami. Itu takrim, pemuliaan, penghormatan. Ta'zim, mengagungkan, membesarkan apa yang sedang dibicarakan. Jadi ini Allah memuliakan apa yang sedang dibicarakan. Ternyata mereka adalah waja'alnahum, adalah al-anbiya, para nabi. A'immatan, para imam, para pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka berhidayahkan, bertuntunkan perintah kami. Wa auhayna, dan kami wahyukan pula kepada mereka, ilaihim fi'lal khairat. Jadi sama-sama semua nabi mereka jadi imam. Poinnya kan bisa diperpoin nih. Ja'alnahum a'immatan. Nomor 1, kami jadikan setiap nabi itu pasti pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, yahduna bi amrina. Enggak ada nabi yang ngarang sendiri. Enggak ada nabi yang membuat jalan sendiri. Semua para nabi yahduna bi amrina. Poin kedua. Jadi tenang kita, tentram kita, tumaknina, sakinah kita rasanya bila kita hidup mengikuti nabi. Karena semua nabi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan lingkar tugasnya gitu. Dengan umat siapa yang menjadi umat mereka, yahduna bi amrina. Poin kedua. Yang pertama, mereka pasti jadi imam, pemimpin. Yang kedua, pasti dalam tuntunan Allah. Sehingga disebutlah
ma'sum. Karena terus dalam tuntunan Allah, Nabi itu tidak pernah lepas dari tuntunan Allah, sehingga mereka dijamin ma'sum, dijaga dari berbuat kesalahan yang akan menimbulkan berubahnya tauhid atau yang akan menimbulkan syariat yang Allah tidak ridho. Itu maksudnya ma'sum. Itu maksudnya ma'sum. Oleh karena itu ketika bagi saya sendiri membaca hadis-hadis dan sahih-sahih dari Aisyah terutama yang paling banyak tentang peristiwa Nabi kena sihir. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bagi saya tidak susah untuk masuk ke dalam logika fikih yang sudah ada. Dalam bahasa umumnya, wajarkah seorang Nabi kena sihir? Ya wajar. Wajar. Penyihirnya ditemukan dalam hadisnya kan? Ubaid al-Asom itu kan? Kemudian alat-alat sihirnya juga ditemukan. Pengaruhnya juga terlihat. Tetapi semua itu masih dalam jaminan yang tidak mungkin akan lepas daripada kemaksuman Nabi Muhammad. Maknanya, semua apa yang beliau lakukan waktu beliau terkena sihir, tidak ada yang mengubah tauhid, tidak ada yang mengubah syariah, atau tidak ada tiba-tiba bikin syariah. Jadi adalah yang biasa-biasa saja. Seperti Rasulullah merasa bahwa beliau sudah bertemu dengan Aisyah, padahal sebetulnya beliau belum bertemu. Bisa dipaham Bapak Ibu? Itu yang dikatakan bahwa di situ letaknya. Rasulullah seolah-olah bertemu dengan saya, sudah melakukan sesuatu, padahal sebetulnya beliau belum melakukan sesuatu. Ketika dicari-cari lagi, apalagi efeknya? Tidak ada. Oh kalau begitu, ini masih logis dan masih dalam lingkup bahwa tidak bisa seorang nabi kecuali tetap dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menurut saya sejalan saja antara kemaksuman Nabi Muhammad dengan saat beliau terkena sihir. Karena terkena sihirnya pun ternyata tidak ada pengaruh terhadap al-Islam atau syariah. Tidak terpengaruh juga terhadap kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Ini hanya sekedar contoh saja, ya. Pendapat hasil ijtihad ini lebih mudah diterima daripada pendapat yang mengatakan sudahlah semua hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tersihir itu dhaif langsung, padahal kan hadisnya sahih. Justru harus dicari jalan tengahnya, thariqatul jam'i, bahwa maksumnya Nabi tetap ada, tersihirnya Nabi memang ternyata hadis-hadisnya sahih. Yang penting apa? Tidak mengganggu kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian kedua, yang ketiga wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Tiga. Poin ketiga. Sama semua nabi sejak zaman Nabi Adam, nabi pertama, Nabi Idris, nabi kedua, Nabi Nuh, nabi ketiga dan seterusnya dengan generasinya sampai kepada Nabi Muhammad. Sama. Yang pertama pasti mereka jadi imam, yang kedua pasti maksum, yahdu nabi amrina, dan jalan yang ditempuhnya pun adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pernah kesalahan dan kemelencengan, gitu kan? Dan yang ketiga adalah fi'lal khairat. Semua yang diwahyukan Allah adalah fi'lal khairat. Yang ketiga. Kemudian keempat, ini sama. Tidak ada nabi yang tidak ada syariat sholat. Wa iqamas sholat. Keempat. Jadi sholat adalah syariat tua. Setua diutus nabi yang pertama. Berarti Nabi Adam ada sholat? Ada sholat. Nabi Idris ada sholat? Semua nabi-nabi ada sholat. Adapun tentang syariah, tata cara, di situ barangkali hanya ada perbedaan. Tapi sholatnya mesti ada. Kemudian juga wa ita'az zakah, dan kami wahyukan juga selain fi'lal khairat, iqamas shalah, ita'az
zakah. Ini wajhul istidlal kita hari ini. Ya, kita tidak akan membahas sholat, tetapi akan membahas bahwa setiap para nabi diwahyukan kepada mereka wa gitu ya, wa ita zakah. Nah, semua Pak. Oh, berarti zakat ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Mungkin dalam bentuk-bentuk pelaksanaan saja yang ada perbedaan. Kenapa bisa menyimpulkan demikian? Nabi Muhammad saja Pak. Cara sholat itu berproses dalam beberapa syariat. Contohnya dulu nggak ada yang disebut dengan jamaah qashar. Kemudian berkembang menjadi ada jamaah qashar. Kan contohnya begitulah. Sholatnya sudah ada. Sholat apa? Sholat yang 5. Dahulu belum ada syariat Jum'ah. Kan belum ada. Selama di Mekah Rasulullah tidak pernah sholat Jumat. Bukan kendul, bukan. Karena memang belum ada syariatnya. Tapi begitu datang ke Madinah, sampailah beliau di Madinah, meskipun beliau belum benar-benar sampai ke pusat kota Madinah, yang saat itu disebut Yasrib, yaitu di sekitar daerah Kuba. Selain di situ beliau membangun masjid pertama, dan biasanya pada dekat dari situ ya ada batu-batu gitu, jadi dibikin seperti ditutup oleh pelepah kurma, hanya untuk menggambarkan bahwa kurang lebih seperti itulah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Tiang-tiang dari beberapa pohon kurma, kemudian dengan ditutup daun-daun dan pelepah kurma. Nah, disitulah diantaranya di satu lapangan dekat situ Nabi mendirikan Jumat pertama. Berarti kan ada perkembangan ya, ada penerapan sebagai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi intinya adalah sama, wa iqamas sholati wa ita'az zakah. Wa kanu lana abidin, dan mereka semua keadaannya terhadap kami itu adalah abidin. Mereka selalu menyembah Allah, mereka sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengikuti Nabi itu senang dan tenang, asal benar-benar saja sepenuhnya. Nanti bisa Ibu Bapak sambungkan juga dengan surah 4. Saya ingat surah 4, surah 69, ayat 69. Surat ke-4 surat naon Ibu? Lah, Anisanya. Anisa. Ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul. Ini kalau baca ayat ini meniasa enak, dengan penuh harapan bahwa kita akan termasuk pada kelompok ini gitu ya. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang menaati Allah dan Rasul. Kan gitu kan? Saya sedang bercerita betapa tenang, senang, sakinah, mawaddah, warahmah istilahnya. Itu ketika kita sedang benar-benar mengikuti Nabi. Tentu sesuai betapa senangnya, tenangnya hati mereka. Umat Nabi Musa saat itu ketika mereka mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Karena nabi-nabi sebelumnya adalah diutus untuk kaumnya sendiri. Seperti Nabi Musa, wa ja'alnahum li bani Israil, ya kan? Kami jadikan Nabi Musa itu hanya untuk Bani, Allah sendiri yang berfirman begitu, tidak untuk semua umat. Kemudian dari semua nabi-nabi ini ada 5 poin yang sama. 5 ya, berapa tadi? Pertama, semua nabi ja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka imam. Yang kedua, pasti semua nabi itu yahduna bi amrina, semua akan tenang karena nabi-nabi itu bertuntunkan hidayah Allah. Yang ketiga, diwahyukan kepada mereka fi'lan khairat, pasti semua nabi melakukan kebaikan
dan akan mengajak, menyerukan, mendakwahkan, menyampaikan fi'lal khairat, agar kebaikan-kebaikan itu tidak hanya jadi atau sekedar pengetahuan, tetapi harus menjadi nyata dalam amal perbuatan. Semuanya pasti sama. Ilmunya tabligh disampaikan, tetapi pelaksanaannya pun bagaimana melakukan kebaikan dengan benar, baik dan benar, maka nabi-nabi itu yang akan terdepan untuk bisa diikuti. Fi'lal khairat. Yang keempat, iqamas shalah. Semua nabi disuruh oleh Allah untuk mendirikan salat. Yang kelima, ita zakat. Nah, digarisbawahilah bahwa ternyata zakat adalah syariah yang sudah amat sangat tua, yang sejak dahulu ada, bahkan setua Nabi Adam alaihi salam. Sampai hari ini, insya Allah sampai hari kiamat. Kita yang mengikutinya, nah, dalam surah tadi, surah An-Nisa 69 tadi. Wa may yuti'illaha war rasulah. Karena kondisi pada Nabi itu seperti ini. Siapapun yang menaati Allah dan Rasulnya. Faulaika. Siapapun yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Faulaika, maka mereka itu akan bersama. Jadi faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Allah jamin siapa yang menaati Allah dan Rasulnya pasti akan bersama-sama dengan kelompok terdahulu. Kelompok terdahulu yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Coba Bapak Ibu berapa kali sehari semalam kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita harapkan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita memohon-mohon terus kepada Allah agar ditunjukkan kepada siratal mustaqim. Yang mana siratal mustaqim? Iya anyarkan siratal ti kang ucul. Siratal ladzina. Nah. An'amta alaihim. Nah, kan ini kan yang kita mohon itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim. Apakah siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa sajakah alladzina an'amta alaihim itu? Kan gitu. Nah, itu dalam surah 4 An-Nisa ayat 69 tadi. Minan nabiyyin. Ini nabiyyin. Tahu segitu pokoknya nabiyyin. Kedua, siddiqin. Gitu. Ibu-ibu ke belakang kebaca ya. Kalau belum kebaca nanti aja ke depan. Ya. Siddiqin terus asyuhada. Dan yang terakhir adalah as-solihin. Solihina. Wasyuhada. Ma'alladzina minan nabiyyin wasiddiqin. Ini nih salah nih. Wasiddiqin gitu kan? Siddiqin, syuhada'i, wassolihin. Jadi hanya 4 kelompok. Apakah Bapak Ibu masuk nabiyyin? Nabiyyin bukan? Dah, sore. Kita tidak masuk. Siddiqin itu saya selalu menggambarkan orang yang diberi gelar as-siddiq siapa? Seperti begitu siddiqin. Sikap dia terhadap ketika ini wahyu Allah, baik berupa Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ketika sudah yakin bahwa ini ayatnya ada, ini firman Allah ada, ini hadis sahihnya ada, dia tidak akan ada tergores sedikit pun untuk menerima sepenuhnya apapun itu yang seringkali jauh dari kemampuan daya nalar kita untuk mencernanya, keberes-beres didiskusikan. Oke, itu dah, iya mah. Tapi kita terima dulu dengan bulat.
Bahkan ada hal-hal yang sifatnya nanti akan bersentuhan atau bahkan berseberangan dengan syahwat manusiawi. Berat kadang-kadang. Tapi bagi Abu Bakar itu enggak kejadian. Pernah berat dulu ketika menerima peraturan Allah tuh enggak kejadian. Maka ketika orang itu benar-benar bulat, sampai betul-betul tidak pernah ada ragu dan terhalang sedikit pun hatinya untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan siddiqin, sekelompok dengan orang-orang yang kelasnya as-siddiq. Apakah Bapak Ibu sampai kepada as-siddiq? Sampai itu Bu Pak? Berat deui wae. Berat deui wae. Umatu syuhada mati syahid melawan orang kafir, terbunuh di situ demi Islam, li'la'i kalimatillahi hiyal, demi meninggikan kalimat Islam, jiwanya, raganya, hartanya, energinya, pikirannya disumbangkan seluruhnya. Ketika Islam memintanya akan diberikan tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahkan banyak sahabat Rasulullah, ibu-ibu yang membawa anaknya. Bapak-bapak yang mana ya Rasulullah, bawalah anak saya untuk ikut jihad berperang. Entong budak keneh balik deui. Kewe. Contohnya Anas bin Malik, Pak. Disetorkan di bawah oleh ibunya. Siapa itu ibunya teh? Ummu Sulaimnya. Oleh Ummu Sulaim, Rasulullah bawa anak saya. Entong atuh cenah eta budak leutik cenah atuh. Bawa balik lagi. Suruh dia birrul walidain. Tapi begitu tahun depannya, tah ieu mah cenah meujeuk. Itu, Pak. Itu ibu-ibu tuh sampai begitu. Kenapa? Aduh, mungkin begini Bapak bedanya dengan kita. Mungkin ya. Surga itu mungkin sudah kelihatan kayaknya. Kayaknya gitu. Jelas mungkin bagi mereka itu surga itu jelas nggak ada samarnya. Kalau kita kan kadang-kadang sok reup bray. Lamun euy bray, orang itu semangat sekali. Siap. Apapun itu amalnya, berkorban sebagainya. Tapi eta datang reupna teh aduh, aur. Datang reupna apapun rasanya berat teh. Setiap perintah Allah teh meuni dirasakan ujian, abdi mah cenah diuji wae. Padahal kan batul ge keur beramal. Ini barangkali syuhada berat juga ya. Sok we atuh orang mapan sahur tadi naon, Pak? Sahur teh nya jeung deungeuna gitu. Geus kitu engke buka sagala diayakeun rek syahid kumaha. Begitu nanti bulan lebaran tanggal 1 tanggal 2 dokter lakunya luar biasa. Saya ingat kalau ke dokter Adi ngantar siapa itu biasanya pasien 30 40 Allahu yarhamu beliau. Bisa sampai 80, Pak. Itu teh dibatasi, maaf tidak bisa lagi karena sudah 80. Sehingga si pasien teh masuk 2, 3, 4 gitu Pak. Dokter Haji Adi Suwati Allahu yarhamu beliau telah meneliti kita. Kenapa? Kolesterol, asam urat naik. Sugan mah syuhada we. Syuhada kolesterol. Nepi ka kituna eta sawal eta balas dendam. Balas dendam. Itu Bapak Ibu ya, jauh oge-nya. Coba kalau tidak masuk ke sini. Enggak ada lagi ruangnya, Pak, untuk bisa selamat. Solihin. Aya Ibu solihin jadi aya. Bu solihin jeung pas solihin. Walaupun yang namanya solihin kan ada yang minimalis, ada yang maksimalis. Iya kan, ada yang minimalis, maksimalis. Jadi di antara yang ke surga langsung, di antara manusia yang ke surga langsung, tidak ke neraka terlebih dahulu, kan ada yang maksimal, ada juga yang minimal. Cuman kalau Bapak Ibu sampai yang minimal saja tidak masuk, wayahna we ka neraka heula. Apa itu yang minimalis? Pokoknya prinsipnya amal soleh saya harus lebih banyak daripada amal maksiat saya, walaupun lebihnya sedikit. Itu minimalisme. Amal soleh saya harus lebih banyak daripada amal maksiat saya, walaupun lebihnya hanya sedikit. Karena yang lebihnya sedikit itulah yang akan menghalangi orang dari neraka.
Gitu ya. Siap minimalis, siap. Siap minimalis, ada maksimalis. Oh, keheulaan cenah. Loba teh karasap di dunya teh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kemudian ini hanya sekedar satuannya saja. Ini keluarga Zakaria, Yahya. Ya kan? Kemudian masih dari keluarga itu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Ini kalau tadi kan Al-Anbiya. Kan di atas surahnya juga dalam surah Al-Anbiya. Karena semua nabi itu begitu. Ya, yang paling penting pada saat ini adalah bahwa zakat adalah syariah sejak dahulu. Sejak zaman Nabi Adam sama seperti sholat. Kemudian wa kana ya'muru ahlahu, dan ia menyuruh keluarganya. Ini Zakaria, Yahya putranya, kemudian Nabi Isa. Bisolati, tuh ini mah hanya satuan-satuan contoh saja untuk supaya nyambung kepada yang di atas tadi, Pak. Bahwa semua nabi sudah ada syariat zakat, semua nabi sudah ada syariat sholatnya. Lalu hanya disebut, kalau di atas kan tidak disebut. Kalau ini bisa disebut, karena ini wakana ya'muru ahlahu, ini keluarga Zakaria. Lalu punya putra Nabi Yahya. Kemudian lahir dari keluarga mereka yaitu Isa, ya, dari Siti Maryam. Sama. Bisolati waz zakati wakana inda rabbihi maradiyya. Dan ia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi zakat sudah ada. Untuk apa dan untuk siapa? Kan gitu kan ya? Yang pertama makanya saya beri judul eksistensi zakat di tengah keluarga. Yang pertama para nabi, dan itu adalah sunnah serta suluk yang ditempuh oleh mereka. Ketika mereka menerima wahyu tentang kewajiban zakat, mereka tidak genggam sendiri dan mereka tidak laksanakan sendiri. Tetapi ya'mur, nah ini kuncinya Pak. Jadi bapak ibu harus menjadi pelanjut para nabi, menjadi orang yang mengajarkan zakat kepada keluarga. Menyampaikan tentang zakat, menerangkan kepada mereka hukum zakat. Walhasil ibu bapak harus orang yang berilmu, kudu pala linter. Isin geus disebut murid ustad wawan gitu. Kumaha ditaruh zakat? Aduh cenah abdi mah. Nah, kalau memang cara saya terus singkat, pan aya bukuna tuh. Risalah zakat, infak dan sedekah. Sengaja supaya nanti tidak hadir pun. Kalau soal zakat bisa insya Allah selesailah. Paling tidak garis besar perhukum zakat. Ibu bapak nanti kalau ditanya bisa jawab kalau sudah baca. Dah eta tuh boro-boro maca pan meuli lagi henteu. Ya. Ini yang penting nih. Jadi ya'muru semua nabi-nabi. Ya'muru ahlahu wa ya'muru ahlahu. Selain mereka menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat dan seterusnya, pasti mereka pun akan menyuruh keluarganya. Kalau ingin masuk kepada kelompok satu dari nabiyin tidak, siddiqin tidak, syuhada tidak. Kalau begitu peluang kita sholihin. Sholihin itu adalah yang selalu saling mendoakan sedunia, Pak. Jadi kaum muslimin itu batinnya terikat. Seluruh dunia kaum muslimin itu batinnya terikat. Makanya jangan ada kebencian lah. Kalau bisa mah jangan ada masalah di antara kaum muslimin itu. Karena kita ini dalam sholat berapa kali sehari semalam tahiyat. Kalau yang wajib saja kan berapa kali tahiyatnya tuh? Berapa kali? 5-nya berapa? Luhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh. 8 kali tahiyat itu yang wajib ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai diawali dengan mendoakan agar assalam, keselamatan dari Allah dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi tuh. Sekarang tinggal nanya masing-masing saja Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa didoakan oleh muslimin sedunia? Merasa? Merasa ente? Berarti solihin. Iya kan? Berarti solihin, harus solihin. Kenapa? Karena yang didoakan itu adalah wa ala ibadillahis. Jadi bagaimana supaya ibu bapak termasuk yang didoakan oleh muslimin sedunia yang sedang atahiyat tadi? Bagaimana caranya? Berarti ibu bapak terus selama hayat di kandung badan harus mensolehkan diri apapun tantangannya. Apapun halangan dan rintangannya. Sebab ketika kita gagal menghadapi rintangan ujian kita untuk menempuh kesalehan ini, berarti Bapak Ibu punten teu diduakeun. Dicoret tina daftar wa ala ibadillahis solihin. Jadi sekali deui ka Bapak Ibu yang sudah termasuk kelompok solihin yang didoakan muslimin sedunia, jangan menyoret diri sendiri. Jadi coret ku batur mah tidak bisa. Tidak bisa. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah itu alias zakat. Lil fuqara, yang paling pertama disebut adalah fuqara. Baru kedua disebut masakin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amilin. Ini harus ada kajian khusus juga tentang amilin ini. Kenapa? Karena memang amilin ini sekarang ini lebih berkembang. Karena menyangkut amilin itu adalah pekerjaan yang ada strategi dan tekniknya. Kalau dulu cukup dibangun satu Baitul Mal. Kayaknya tidak banyak banget yang terlibat, tapi pan ayeuna mah jadi seueur, Pak. Kenapa? Karena sekarang ada online segala macam, Pak. Iya kan? Jadi memungut menarik zakat tetapi dengan cara online dan sebagainya. Berarti sekarang itu lebih berkembang lagi dan tentu saja secara teknis harus sesuai dengan zamannya. Jangan menjadi ketinggalan zaman. Kemudian wal muallafati qulubuhum, yaitu yang dijinakkan hati mereka. Baik itu orang Islam tetapi kok enggak serius-serius padahal dia dibutuhkan sebutnya oleh Islam. Bisa dia diprioritaskan. Atau yang jelas-jelas kafir, tetapi butuh keamanan supaya dia tidak mengganggu, dan lain sebagainya lah. Teknis-teknis seperti itu, yang penting ini tujuannya adalah sebetulnya wal muallafati qulubuhum, termasuk bagian ruang fi sabilillah ruang. Harus demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maka bisa muallafati qulubuhum, dijinakkan hati mereka. Itu dapat bagian. Kemudian wafir riqab, hamba sahaya. Nih mulai tercoret ini karena sekarang hamba sahayanya tidak ada. Jadi bisa mereka dari zakat dipakai biaya untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian wal gharimin, ini banyak pertanyaan gharimin. Yaitu orang yang tenggelam dalam hutang. Siapa mereka? Apakah semua yang berutang gharimin? Kalau semua berutang gharimin enak. Tinggal dibayar tinu zakat lalu nanti pinjam lagi. Bayar lagi, pinjam lagi. Oh bukan. Berarti orang-orang yang memang dia mampu untuk membayar lalu satu ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di luar perhitungan sehingga kemampuan membayarnya menjadi hilang. Berarti ini orang benar dan orang baik-baik. Bisa dipahami ya? Itu baru bisa gharimin. Apakah dulunya memang orang kaya atau memang orang sederhana yang biasa-biasa. Yang penting bukan masakin. Kalau masakin itu kalau bisa jangan punya utang. Ulah keur mah miskin kata mah kaditu ka dieu ngan nginyeu mah eta mah nu kitu mah ngareripuh maneh. Gitu ya. Makanya disinilah gunanya jami zakat. Jami zakat harus terkumpul di dalamnya adalah orang-orang yang paham tentang hukum zakat, paham tentang distribusi zakat, paham tentang kondisi yang disebut dengan mustahik
zakat yang 9. Sehingga nanti jami zakatlah yang punya kebijakan untuk memprioritaskan untuk tahun ini siapa yang harus diprioritaskan. Jami zakat itu harus mengerti kondisi mustahik. Harus mengerti. Sebab kalau tidak mengerti secara hukum bisa jadi sah. Kan khawatir kan? Yang kedua secara distribusi pun takut tidak tepat sasaran. Itulah gunanya jami zakat. Makanya harus ada pelatihan-pelatihannya. Pemahaman-pemahamannya yang memadai, pelatihan-pelatihan juga untuk teknik-teknik bagaimana supaya syariah ini terlaksana sesuai dengan jalurnya. Kemudian yang ketujuh adalah wa fi sabilillah. Fi sabilillah. Siapa fi sabilillah? Yang paling pokok fi sabilillah itu adalah orang-orang yang menggerakkan kegiatan Islam. Itu fisabilillah yang paling pokok adalah orang-orang yang menggerakkan kegiatan-kegiatan Islam. Percuma ide apapun, bangunan apapun, ya, sarana dan prasarana apapun, bila penggeraknya ini tidak ada, mati semua. Bisa dipaham, bisa dimengerti ya. Oleh karena itu saya pernah ditanya, apakah bisa dari zakat ini dipakai membangun masjid? Urgensinya saja lihat. Seberapa butuh masjid itu? Lalu apakah yang menggerakkan sehingga masjid ini hidup? Sudah masuk tidak ke daftar fisabilillah sebagai mustahik zakat? Karena penggeraknya yang jadi prioritas. Ibadah, tolab ilmu dan lain sebagainya kadang-kadang tanpa bangunan jalan, Pak. Apalagi kalau nanti ada di sini. Atau saya sampaikan saja sedikit. Ketika Ashabus Suffah yang dalam beberapa riwayat dikatakan 70 orang. Mereka adalah utusan-utusan dari kampung-kampung yang kebanyakan mereka miskin. Atau pemuda-pemuda yang mereka sangat cinta ingin berdekatan dengan Rasulullah dan ingin menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Mereka sangat kesulitan dalam kehidupan syariah. Rasulullah pun hanya menyediakan di belakang. Kalau dalam bahasa Sunda namanya sosompang. Bahasa Indonesia apa sosompang, Pak? Jadi ini bangunan pokok, lalu bikin sedikit Pak begitu. Yang penting atapnya saja tidak kena hujan. Kalau soal angin masih setiap hari keanginan. Ya. Itu kita mah Sunda keneh Bapak atuh saronoi mah. Sosompang alias saronoi. Bahasa Indonesianya apa? Apa dah? Paviliun lah. Oh keren, paviliun lah tuh. Ini bukan ya. Ini bangunan darurat. Kok santri-santri sudah pada datang, tetapi belum ada bangunan. Sehingga dibikinlah seperti bangunan darurat. Cuma daruratnya lama. Ya karena bukan berproses, Pak. Sehingga sering kejadian sampai Rasulullah harus menawarkan untuk sehari-hari. Siapa yang hari ini mau bawa 2 orang. Siapa yang di rumahnya ada kelebihan makanan untuk 2 orang. Bawa 3 orang atau 4 orang. Sahabat kadang-kadang bingung. Siapa yang di rumahnya hari ini punya kelebihan makanan untuk 5 orang. Bawa 8 orang. Kumaha tak? Kalau kita sudah takut nggak cukup ya. Itulah hebatnya Rasulullah. Tidak pernah ketika cukupnya untuk 5 orang diberikan sahabat 5, 10 selalu cukup. Tidak ada kekurangan. Bahkan Abu Bakar sampai sering bertanya, ini makanan yang mana kan tadi sudah dimakan. Ternyata masih ada. Itu mah keberkahannya. Keberkahan kelompok-kelompok yang murni ingin berilmu. Kemudian kelompok-kelompok yang murni pencinta orang-orang yang semangat berilmu. Itu Pak. Sama keberkahan. Cobian ku Bapak Ibu. Bisi majarkeun eta Rasulullah ya. Apakah ini hanya untuk Abu Bakar? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nanti Allah akan yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sering justru rezeki kita lebih banyak yang di luar perhitungan kita daripada yang secara matematis kita hitung setiap hari. Itulah kurang lebih. Yang terakhir adalah wabnis sabil, siapapun yang memang benar-benar kehabisan bekal di jalan sehingga ia menjadi kepayahan di perjalanan.
Itu ya. Jadi sudah ada yang namanya alokasi sebagai mustahik zakat. Cuman para ulama terjadi perdebatan sengit juga. Mana yang lebih repot dan lebih butuh? Apakah fakir mana, miskin mana? Fakir dengan miskin gitu. Karena di sini disebutnya dipisah. Lalu pakai wawu, Pak. Dengan pakai wawu itu dalam bahasa Arab adalah lil mughayarah, menunjukkan berubah dan berbeda. Bisa dipaham, Pak? Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia kan dan. Saya makan tahu dan tempe. Tahu dan tempe sama tidak? Beda. Kalau tempe sama dengan tahu, tahu sama dengan tempe, tidak akan disebut dan. Datang seorang bapak dan anaknya. Bapak dan anak beda atau sama? Beda. Makanya pakai dan. Ini Ustaz Usman kalau lagi hari begini. Saya makan tempe dan tempe dan tempe dan tempe. Tempe mah hungkul mah tempe panjangan. Dengan kata-kata saya makan sayur dan tahu dan tempe dan kerupuk, ini lil mughayarah. Berubah makhluknya dan bendanya, berbeda. Baru pakai dan. Makanya di sini innamas shadaqatu lil fuqara. Kalau secara pengetahuan kita, kenapa harus disebut dua-duanya? Terus saya fuqara unggul saja atau masakin saja? Ternyata mayoritas ulama mengatakan al-fuqara itu adalah yang paling butuh. Paling butuh. Miskin butuh. Tapi tidak sebutuh fuqara. Sehingga kalau fuqara itu betul-betul ketergantungannya 100% terhadap zakat. Fuqara. Makanya sering diartikan pagi ada makan, untuk siang saja sudah bingung lagi. Kadang-kadang untuk siang tidak menemukannya. Untuk malam tidak menemukannya. Besok juga kadang-kadang masih sulit. Sehingga ia lapar. Nah, itu ukur. Gitu ya. Nah, maka di zaman Rasulullah itu yang seperti itu adalah ashabus sufah. Yaitu para pemuda, anak muda yang sengaja datang dari kampung-kampung mana hanya untuk belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Itulah ashabus sufah. Kemudian An Ibni Abbas dari Ibnu Abbas. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda li Mu'adz bin Jabal kepada Mu'adz bin Jabal. Hina ba'athahu ilal Yaman, ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman. Sedangkan Yaman saat itu dikuasai kebanyakan oleh Nasrani. Asalnya, kebanyakan Nasrani. Lalu ternyata dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Titik panjang ini sebetulnya ya. Bahwa kamu harus laksanakan ini. Ajak mereka, dakwahi mereka dengan telaten, sabar, tawakal. Agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in atau'uka, jika mereka sudah taat secara umum terhadap Allah dan Rasulnya, maka sampaikan kepada mereka agar mereka menunaikan ini dan seterusnya. Jika mereka sudah menaati sholat, maka fa'akhbirhum, titik-titiknya begitu Pak. Langsung ke sini sekarang. Kabarkan kepada mereka juga annallaha, bahwa sesungguhnya Allah qad farada alaihim, telah memfardukan kepada mereka sodakotan, sodakot alias zakat. Apa itu zakat? Pokok daripada zakat, prioritas adanya hukum zakat. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ini pelan-pelan saja. Berarti di antara di sini apa? Masakinihim atau fuqaraihim, Pak? Fuqara ya. Nah, di sini saja. Tu'khadhu gitu min agniyaihim. Gitu saja. Nah, ini dibungkus. Agniyaihim. Ini mimnya. Terus wa turaddu ila
fuqaraihim. Nah, ini. Jadi diambil dari yang kaya, mampu dikembalikan kepada fuqara. Sehingga tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa fuqara adalah nomor satu yang paling berhak terhadap zakat. Sebagai mustahil. Bapak ibu yang sudah mampu disebutnya agniya. Itulah mengapa, contoh saja Pak ya, contoh nih. Saya tanya Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, kalau zakat tijarah itu ada nisab atau tidak? Nisab. Nisab itu batas minimal. Kalau pertanian ada. Laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Untuk pertanian yang bisa diwasak itu begini Bu, yang diceduk dengan wadah. Seperti kacang kedelai, kurma, beras, dan lainnya sebegitu. Wasak itu karena banyak isi. Bisa dipahamkan? Wasak itu adalah satu alat ukur untuk banyak isi. Satu wasak itu adalah situna so'an, 60 so'. Kan sederhananya begitu. 5 wasak. Yang di bawah 5 wasak, hasil panen kurang dari 5 wasak, tidak ada kewajiban zakat. Berarti bila kita punya pertanian, lalu panen belum mencapai 5 wasak, Anda belum termasuk agniya. Bisa dipahami? Berarti belum terhitung kaya. Karena ada nisabnya. Minimal orang disebut kaya. Nah gitu, dalam dunia pertanian adalah ketika panen itu mencapai 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu adalah 60 so. 1 wasak adalah 60 so. Berarti 5 kali 60 berapa? 5 kali 60 berapa? 300. Nah, supaya mudah saja, kalau kita zakat 1 so berapa kilo tuh kalau beras? Biasanya umumnya berapa kilo? 2,5 kilo ya? Nah, sok atau dikalikan. 5 kali 60, 300. 300 kali 2,5. 7,5 kintal. 750 kilo. Oh iya, sama dengan 7,5 kintal. Itu perhitung yang paling mudah. Makanya di dalam buku saya juga, Risalah Zakat, Infak dan Sedekah itu diajak kepada cara yang paling mudah. Tidak terlalu jelimet. Sehingga 5 wasak kali 60 kilo yang berlaku umum dan disepakati kita berapa? Oh, 2,5 kilo. Berarti tinggal dikalikan saja. Itulah yang namanya nisab zakat. Sampai nisab Anda agniya akan ditarik zakat. Oh, belum nasab? Oh, belum agniya. Islam akan membiarkan. Kalaupun nanti ada hadir kewajiban, nanti bentuknya akan berbeda. Terus untuk kambing, kan 40 ekor Pak. Kalau Bapak Ibu panen kambing dalam 1 tahun, karena kalau kambing kan ada haul namanya. Setiap tanggal 1 Syawal mulai beternak, sampai lagi ke 1 Syawal berikut 1 tahun penuh, maka itu namanya haul. Namanya 1 tahun penuh, bertemu tanggal dan bulan yang sama di tahun berikut. Nah, itu haul Pak. Bertemu tanggal yang sama dan bulan yang sama di tahun berikut. Itu namanya haul. Ada haulnya. Lalu ketika haul ternyata jumlah kambingmu berapa? 40 ekor. 1 keluarkan. Oh, cuma ada 38. Anda belum agniya. Sehingga tidak diambil. Tuh, ambilnya begitu. Lalu sekarang pada tijarah, perdagangan. Nah, di sinilah mengapa lahir sampai ada 2 paham fikih yang besar. Yang pertama mengatakan harus ada nisab. Yang kedua tidak ada nisab. Kalau orang yang ada nisab, orang adunya ulama-ulama yang berpendapat bahwa pada zakat tijarah ada nisab. Ini dasarnya Pak. Ini dasarnya. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Silahkan Anda apakah mau mempersamakan dengan hasil panen pertanian ataukah mau mempersamakan dengan peternakan.
Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa dipahami? Pola pikir yang umum dan sederhana. Ini termasuk ulama-ulama seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Ketika mereka mengatakan, karena zakat itu diambil dari yang kaya. Bisa dipahami? Sedangkan yang kaya itu ditetapkan oleh Islam. Seperti pertanian adalah 7 kintal setengah hasil panen, kaya dia. Keluarkan zakatnya. Apakah 5% atau 10%? 10% bila 100% mengandalkan perairan dari langit. 5% apabila ada campur tangan manusia. Nah, gitu kan, dalam mengurusnya. Tapi hasil panen 7 kintal setengah. Itu. Kemudian kalau kambing 40 ekor. Nanti rata-rata nilai kalau ke kambing, rata-rata nilai kambing berapa biasanya? Sebut saja 4 juta umpamanya. Berarti 4 juta kali 40 ekor. Lalu diuangkan jadi berapa? Berarti 3 roh juga. Kalau yang di bawah seukuran senilai 40 ekor kambing, ya jangan ditarik zakat. Kasihan mereka. Mereka pedagang yang belum kaya. Bisa dipaham Bapak Ibu? Cara berpikir yang harus ada nisab. Tapi kalau persis, nah persis Pak. Persis mah tukang lotek. Tukang es buah. Ada di sini. Jamaah alhamdulillah sangat baik sekali. Santri manggis wareg gue. Kau mau Ustaz nama kita. Terus lagi apalagi yang jualan-jualan baru modal sehari 100.000. Lalu diputar. Paling-paling untungnya 20.000, 30.000. Atau idealnya untunglah pamannya 100% jadi 200. Biaya untuk sehari-hari dipotong ini, potong ini, potong ini. Aduh, untung ada modal deui, besok dagang lagi. Nah, di kita ini tetap zakat. Kenapa? Karena prinsipnya kieu Pak. Urang mah bunga teh lain untungna gede. Tapi urang mah bunga teh lantaran leutik wae bisa zakat. Silahkan perbandingannya dipelajari ya. Itu jadi lengkapnya nanti ada di buku saya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqara'i. Kemudian fa in hum ata'u laka bidzalik, kalau mereka pun sudah menaati tentang hukum perzakatan penduduk Yaman, kan hadisnya panjang. Ajak mereka agar berakidah la ilaha illallah. Yang Nasrani itu agar mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila mereka menaati, ajari mereka sholat. Bila mereka menaati, sampaikan kepada mereka tentang perzakatan. Bila mereka menaati kepadamu, wa iyyaka wa qaraimu amwalihim wattaqi da'watal madlum. Hati-hati, jangan sampai kamu jadi pemimpin lalu melihat ada peluang zalim. Terus mengadakan berbagai macam aturan sehingga harta rakyat ini diselot dengan berbagai macam judul. Hati-hati. Karena Anda ini adalah zalim. Bila masyarakat terzalimi, Rasul memasukkannya ke sini. Ittaqu wattaqi da'watal mazlum. Jaga hati-hati terhadap doanya orang yang zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara yang zalim dengan Allah tanpa pembatas. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Innas shadaqata", sesungguhnya zakat-zakat itu la tanbaghi li ali Muhammad, tidak layak untuk diterima alias keluarga Muhammad, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kalau memang ada kaitan darah dengan Nabi Muhammad, maka mereka tidak pantas untuk menjadi mustahik zakat. Makanya disebutkan zakat haram bagi saya dan keluarga besar saya. Tidak boleh. Rasulullah menerima. Kenapa? Innama hiya ausakhunna. Itu adalah kotoran-kotoran manusia. Makanya Bapak Ibu bayangkan orang yang sudah terkena dengan kewajiban zakat, lalu dia tahan, tidak keluarkan. Sama dengan ia terus menahan kotoran itu agar jangan keluar dari dirinya. Bayangkan.
betapa akan sakitnya secara jiwa, bisa jadi nanti akibatnya juga secara fisik, karena dia menahan kotoran yang seharusnya keluar, malah ia tahan sehingga tetap ada di dalam dirinya. Itulah zakat. Karunya lah yang sudah terkena dengan kewajiban zakat lalu tidak zakat. Yang terakhir saja Bapak Ibu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, dinarun. Ini sekarang bab infak nih. 1 dinar, anfaqtahu, yang engkau infakkan fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Wa dinarun, dibandingkan dengan 1 dinar, anfaqtahu fi raqabah, yang engkau infakkan untuk mendukung pembebasan hamba sahaya. Ini sedang diperbandingkan. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, atau 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar yang kau infakkan, sedekahkan kepada keluargamu sendiri. Kalau suami berarti ahlun, yang pokok adalah istrinya. Lebih dari istrinya, anak-anaknya. Kalau sudah istri dan anak, masih ada dan masih bisa berbagi, karib kerabat namanya. Adik, kakak, ibu, bapak, gitu kan. Kalau ke bawah masih ada cucu, ke kanan adik, kakak dan sebagainya. Tapi yang paling a'zamuha ajron, dari sedekah untuk fisabilillah, untuk pembebasan hamba saya, untuk miskin, maka yang paling afdal dan terbesar pahalanya adalah allazi anfaqtahu ala ahlika. Tetap tidak bisa sebanding dengan infak Anda, sedekah Anda kepada keluarga Anda sendiri. Itu dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, zakat ini adalah memang syariah sejak zaman Nabi Adam. Semua juga menunaikan, dan kewajiban kita mempelajarinya, lalu kita mengajarkan dan menganjurkannya di tengah keluarga kita. Jadi semoga kita dan keluarga kita adalah muzaki, para penunai zakat, bukan masakin atau fuqara yang menjadi mustahik. Demikian aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.